Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid At-Taubah serta para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di masjid kita tercinta, yaitu Masjid At-Taubah, yang kemudian kita lanjutkan ke majelis ilmu. Mudah-mudahan mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid ini menjadikan hidup kita berkah, amin. Syukur-syukur kalau kita bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i dari Bukit Safa Marwah, bisa melempar jumrah ula wusta Aqabah, bisa mabit di Mina Musdalifah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah di kota Madinah. Syukur-syukur pulang dari Mekah bisa membeli tanah. Ini aminnya kok nggak serius ya? Saya ulangi. Syukur-syukur pulang dari Mekah bisa membeli tanah. Tanahnya bisa kita bangun rumah. Syukur-syukur kalau bisa membeli mobil mewah. Rizki bertambah. Istri juga Nah, ini malah amin apanya amin. Satu saja cukup ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maksud saya tadi itu istri bertambah soleha. Nah kan ibu-ibu senang, istri bertambah sayang kepada kita. Sedikit tentang masalah istri. Kalau kita berbicara tentang istri, ada pepatah yang mengatakan kalau suksesnya suami itu adalah salah satu faktor pendukungnya adalah siapa? Istri. Makanya ada pepatah yang mengatakan di belakang suami yang sukses itu ada istri yang memberikan support. Betul? Di belakang suami yang sukses ada istri yang memberikan dorongan. Di belakang suami yang sukses ada istri yang memberikan dukungan. Itu satu istri. Wes bisa menerjemahkan. Sudah kok pagi-pagi sudah jelaskan masalah gitu. Sekali lagi, ada juga pembagian tentang keluarga. Kalau kita berbicara tentang suami, istri, maka dibagi keluarga itu. Keluarga itu ada 4 tipe. Yang pertama tipenya Nabi Nuh. Suaminya taat, istri dan anaknya durhaka semuanya. Tipe yang kedua, ada tipe keluarganya Fir'aun. Suaminya durhaka, istrinya taat. Siti Asyiyah. Ada lagi tipe Abu Lahab. Suaminya durhaka, istrinya juga durhaka. Yang keempat ada tipe keluarga Ibrahim. Suami taat, istri taat, keluarga taat. Saya tanya ibu-ibu, kira-kira kalau ada 4 tipe keluarga, ibu-ibu pilih yang tipe yang mana? Hah? Tipe Muhammad? Tipe ke? Tipe Ibrahim. Serius apa enggak ibu-ibu ini? Istrinya berapa Ibrahim? Istrinya Ibrahim itu 2, Siti Hajar dan Siti Sarah. Berarti sepakat kayaknya bapak-bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini yang akan kita bahas adalah tentang motivasi kita untuk sholat dan bermajlis ilmu. Tadi kita sudah melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, kemudian dilanjutkan
majelis ilmu seperti sekarang ini. Kalau kita berbicara tentang sholat subuh, yang pertama pembahasan kita tentang sholat subuh. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 78, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu selalu disaksikan para malaikat. Maksudnya apa? Di dalam hadis yang panjang dijelaskan bahwa ada malaikat siang, ada malaikat malam. Jadi malaikat itu tugasnya ada yang shift-shiftan. Yang malaikat malam menjaga, mengawasi kita mulai dari asar sampai subuh. Sedangkan malaikat siang itu mengawasi kita mulai dari subuh sampai asar. Dan mereka keduanya bertemu saat subuh dan asar. Makanya kalau kita menjaga sholat subuh dan sholat asar, di situ ada malaikat malam dan malaikat siang yang sedang menjaga. Ketika kita sholat subuh, malaikat malam ada di situ. Malaikat siang juga datang ingin mengawasi. Malaikat malam berangkat melaporkan hasil pengawasannya semalaman. Disampaikan kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, meskipun Allah sebenarnya sudah tahu, wahai malaikat, apa yang dilakukan hambaku? Karena pada waktu itu kita sedang sholat, disampaikan, hambamu sedang sholat ya Rabb. Nah, itu keutamaan dari sholat subuh. Makanya kalau kita ingin sholat kita diawasi oleh malaikat, disaksikan oleh malaikat, jangan pernah meninggalkan sholat subuh dan asar. Karena pada waktu itu pertemuan antara malaikat malam dan malaikat siang yang sedang bergantian mengawasi. Bahkan baginda Nabi SAW mengatakan tentang keutamaan sholat subuh. Disebutkan dalam sebuah hadis, Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain itu adalah sholat subuh dan asar, maka dia itu akan masuk surga. Nah, jadi yang menjaga sholat subuh dan asar akan masuk surga. Kalau ngomong-ngomong masalah surga, ada jamaah nanya ke saya, Ustadz, apa benar kalau masuk surga kita bisa minta apa saja kepada Allah? Kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Tapi pertanyaannya agak unik. Gini loh Ustadz, pertanyaan saya itu, saya kan suka ngerokok Ustadz. Kalau kita masuk surga, bisa nggak saya minta rokok kepada Allah? Gimana jawabannya itu? Ya Ustadz, dia harus cerdas. Saya jawab, kalau kita masuk ke dalam surga, minta apa saja akan dikabulkan oleh Allah. Minta rumah, dikasih. Minta istri, dikasih. Minta makanan, dikasih. Minta buah-buahan, dikasih. Minta minuman, dikasih. Bahkan kita minta rokok kepada Allah, kira-kira dikasih apa enggak? Dikasih. Tetapi berhubung di surga enggak ada api, nyumet rokoknya di neraka jahanam. Nah, itu masalah. Makanya sekali lagi, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tidak hanya itu saja, disebutkan lagi, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan solat sebelum terbitnya matahari, yaitu solat subuh, dan solat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu solat asar. Selain kita itu dimasukkan ke dalam surga, sudah mendapatkan jaminan, kabar gembira dari baginda Nabi bahwa orang yang menjaga solat subuh dan solat asar, maka dia itu terbebas atau dilindungi, tidak akan masuk ke dalam neraka. Kalau ngomong-ngomong masalah neraka, perbandingan api yang ada di neraka dengan api yang ada di dunia, kira-kira berapa kali lipat? Hah? Banyak, gak terhitung. Saking akeh, itu masalahnya. Jadi perbandingan api yang ada di dunia dengan neraka itu 70 kali. Api neraka 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia. Api yang di dunia aja sudah panasnya luar biasa, apalagi masuk ke neraka. Kecuali ya kalau kita memiliki mukjizat kayak Nabi Ibrahim. Apa mukjizatnya Nabi Ibrahim? Tidak terbakar ketika dilemparkan oleh Raja Namrud ke api. Jadi Al-Kisah pada waktu itu, Ibrahim itu ketika Raja Namrud dan kawan-kawan dan pasukannya sedang berburu Nabi Ibrahim, tiba-tiba masuk ke tempat ibadahnya Raja Namrud.
Di situ ada berhala-berhala kecil dan berhala besar. Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim semuanya yang kecil, kecuali yang besar. Kemudian kampak yang digunakan untuk menghancurkan berhala, digantungkan kepalanya. Akhirnya datang Raja Namrud. Raja Namrud datang kaget melihat tempat ibadahnya hancur berhala-berhalanya. Tuhan-tuhannya hancur semuanya. Akhirnya ada yang curiga, siapa yang melakukan ini? Oh, itu Ibrahim, gak ikut. Ketika kita sedang keluar berburu tidak ikut. Jangan-jangan Ibrahim. Dipanggil Ibrahim, ditanya, Ibrahim, apakah benar kamu yang menghancurkan ini? Ibrahim menjawab, saya nggak menghancurkan. Itu loh, mungkin yang besar aja lagi iseng. Itu buktinya ada kampak di lehernya. Sang raja tambah marah. Mana mungkin ada berhala itu iseng? Jelas-jelas berhala ini dari batu, gak mungkin bisa menghancurkan. Kamu bodoh ya, katanya Raja Namrud. Ibrahim menjawab, yang bodoh ya raja. Wis jelas-jelas berhala itu nggak bisa apa-apa. Berhala itu dari batu, nggak bisa menghancurkan. Kok disembah? Tambah marah Raja Namrud. Akhirnya langsung pasukan bakar Ibrahim. Akhirnya dibawalah Nabi Ibrahim ke tempat pembakaran. Sudah disiapkan kayu bakar yang sangat banyak. Apinya sudah dinyalakan, berkobar-kobar. Maka Ibrahim pun mau dilempar. Malaikat Jibril datang. Wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuanku? Ibrahim menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya tidak butuh bantuanmu wahai Jibril. Cukup Allah yang menjadi pelindung bagiku. Cukup Allah yang menjadi penolong bagiku. Gak butuh bantuan Ibrahim. Akhirnya dilempar. Ketika Ibrahim dilempar, langsung pada waktu itu, detik itu, Allah berfirman, ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau api, bardan, dingin, wasalaman, dan selamatkan ala Ibrahim. Ibrahim selamatkan. Pada waktu itu langsung api seluruh dunia, bukan cuma api itu aja, api seluruh dunia langsung menjadi dingin. Ibrahim dilemparkan masuk ke dalam api, tidak terjadi panas sama sekali. Nyantai di dalam api itu cuma ngopi-ngopi Ibrahim. Sampai habis selesai. Makanya kalau pada waktu itu ada nenek-nenek atau kakek-kakek lagi masak, itu nggak akan matang-matang. Kenapa? Karena pada waktu itu api seluruh dunia jadi dingin. Kenapa? Allah nyuruh api pada waktu itu dingin. Makanya nanti ibu-ibu kalau pengen masak supaya aman, supaya nggak kebakar, amalkan kalimat yang saya bacakan tadi. Bapak-bapak lagi ngerokok, pengen kebal dari api, baca itu tadi. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau api, bardan, dingin, wasalaman, dan selamatkan ala, misalnya namanya Salman. Salman, api rokok itu sumetkan coba di pipinya. Kira-kira ya panas. Nggak sama Ibrahim sama kita, Pak. Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari. Ini keutamaannya juga. Bahkan disebutkan dalam hadis lagi, man shollal isya, barang siapa yang sholat isya fi jama'atin, dengan berjamaah, bukan sholat isya sendirian, fa ka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia itu sholat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat subuh dengan cara berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullahu, seakan-akan dia itu sholat seluruh malam. Nah, kalau sholat berjamaah, ya kita ini sudah sholat berjamaah, ini seakan-akan kita ini sudah melakukan sholat malam. Itu sangat utamanya sholat subuh. Makanya ayo kita jaga sholat subuh. Kalau bangun subuhnya aja susah, gimana mau membangun keluarga, katanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Subuh dulu yang dibangun. Tidak peduli seberapa kuat Anda. Kalau Anda itu akan masih dianggap lemah ketika Anda tidak mampu mengangkat selimut untuk subuh. Tangannya bertato, ininya sudah berbiji-biji. Kalau nggak bisa mengangkat selimut ketika waktu subuh, maka itu tidak dikatakan kuat. Lalu pria sejati itu seperti apa? Pria sejati adalah pria yang sholat subuhnya di masjid. Insya Allah kita semuanya termasuk pria sejati. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kenapa kok kita dianjurkan untuk sholat subuh, bangun di pagi hari? Karena pagi hari itu adalah waktu yang berkah. Pagi hari itu adalah waktu yang penuh dengan kebaikan. Waktu pagi itu sudah dikhususkan
Nabi mendoakan waktu pagi. Jadi khusus di waktu pagi didoakan oleh Nabi. Siapa yang bangun waktu pagi, apalagi dia sholat subuh dengan berjamaah, maka dia itu akan mendapatkan doanya Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Ini Nabi yang berdoa. Makanya orang-orang yang bangunnya pagi, berangkatnya pagi-pagi, dia itu berkah hidupnya. Rizkinya berkah, urusannya semuanya diberkahi oleh Allah. Makanya ada yang mengatakan orang yang kesiangan rezekinya dipatok ayam, gak berkah. Kenapa? Ya ini alasannya, gak mendapatkan doa dari Nabi. Nah ini, jangan sampai kamu kalah oleh ayam jantan yang berkokok di waktu subuh, sedang kamu masih asik terlelap tidur. Bahkan dikatakan dalam hadis yang agak panjang, inna athqala salatin alal munafikin, sesungguhnya seberat-berat solat bagi orang munafik. Nah ini paling beratnya solat bagi orang munafik, solatul isya wa solatul fajr, yaitu solat isya dan solat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sekiranya, seandainya mereka itu tahu apa kelebihan pahala dari solat isya dan solat subuh, pasti mereka itu akan mendatangi walaupun mereka itu harus merangkak. Jadi kalau ingin tahu apakah kita ini termasuk salah satu ciri orang munafik atau tidak, kita lihat apakah kita ini berat ketika melangkah waktu isya dan sholat subuh. Makanya jangan sembarangan kita sedikit-sedikit menuduh orang munafik. Wah, ini orang munafik. Wah, orang ini kafir. Wah, orang ini sesat. Jangan sembarangan seperti itu. Kenapa? Karena jangan-jangan kita yang lebih munafik dari orang itu. Cuma masalah perbedaan pilihan calon presiden sudah disaling tuduh. Yang pemilih nomor 1 bilang pemilih nomor 2 munafik. Sebaliknya yang pemilih nomor 2 bilang pemilih nomor 1 munafik. Gak boleh seperti itu. Bahkan saking fanatiknya ketika tasyahud misalnya. Tasyahud gak mau pakai gini. Wah, ini pasangan calon presiden nomor 1 ini pakai gini. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak boleh. Doa sampai Allahumma ighfir lil muslimin. Satunya gini, Allahumma ighfir. Enggak usah sampai seperti itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan, ketika kamu melihat seseorang, anggap orang itu lebih baik daripada kamu. Melihat anak kecil, anggap anak kecil itu lebih baik. Kenapa? Karena anak kecil masih belum punya dosa, sedangkan kita sudah banyak dosa. Melihat orang yang lebih tua, anggap orang yang lebih tua itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Orang yang lebih tua itu sudah lebih banyak amalnya daripada kita, sedangkan kita amalnya lebih sedikit. Melihat orang muda, harus anggap lebih baik. Wah, orang muda ini pasti nanti rajin sholat, sedangkan saya jangan-jangan masih kalah amal saya dengan anak muda itu. Bahkan ketika kita melihat orang kafir, harus kita lebih muliakan mereka. Jangan-jangan orang kafir ini dia itu dapat hidayah, matinya husnul khatimah, sedangkan sekarang saya rajin sholat, rajin ngaji, rajin ke masjid, ternyata di akhir hayat saya dicabut hidayah oleh Allah, kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya nggak boleh saling tuduh munafik, saling tuduh kafir, saling tuduh sesat, saling tuduh dan lain-lainnya. Pokoknya saling menuduh. Kenapa? Karena itu bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa sholat itu berat? Karena yang digerakkan untuk sholat itu bukan kaki dan tangan, tetapi hati dan jiwa. Kalau kita sudah susah untuk hadir di masjid-masjid, hadir di majelis-majelis, jangan-jangan hati kita itu sudah jauh dari Allah. Makanya berhati-hati. Tidak hanya itu yang kita dapatkan, duduknya kita di masjid seperti ini, duduk di waktu subuh, kita juga mendapatkan pahala keutamaan yang sangat besar. Sebelum kita melakukan sholat subuh, itu dianjurkan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia beserta isinya. Makanya ketika kita masuk, sebelum kita sholat subuh, harus diusahakan. Ini sangat dianjurkan, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Lah Ustaz, yang mau saya dulukan yang mana Ustaz? Apakah tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Ustaz? Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, mana yang didahulukan Pak? Yang mana? Tahiyatul masjid. Waktunya mepet, kan ada jamnya ya. Misalnya jamnya tinggal 2 menit iqomah. Cukup cuma 1, suruh milih antara tahiyatul masjid
Dan qobliyah kalau masih cukup, misalnya masih 10 menit, enak. Salat tahiyatul masjid dulu, selesai. Langsung salat qobliyah. Itu pahalanya sudah luar biasa. Nah, sekarang ada pilihan. Waktu sudah menunjukkan 2 menit. Iqomah. Jadi harus memilih apakah tahiyatul masjid, apakah qobliyah, mana yang didahulukan. Qobliyah apa tahiyatul masjid? Tahu dari mana? Hah? Ngarang lah. Kalau masalah agama nggak boleh ngarang. Kalau pelajaran bahasa Indonesia boleh ngarang ya. Yang mana? Yang lebih diutamakan? Ada yang tahiyatul masjid. Ada yang qobliyah? Atau ada yang nggak dua-duanya Ustaz? Soalnya saya bingung. Yang harus kita utamakan adalah qobliyah. Ketika kita masuk ke dalam masjid dan melakukan qobliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena yang dinamakan tahiyatul masjid, sholat apa saja yang kita lakukan sebelum duduk di masjid. Kalau kita masuk ke masjid, kurang 2 menit, kita niatkan sholat tahiyatul masjid, langsung bunyi, tit, langsung iqomah, yang kita dapatkan cuma tahiyatul masjid, pahalanya. Tetapi ketika kita masuk ke dalam masjid, yang kita niatkan adalah qobliyah, otomatis dapat qobliyah kan? Dan kita juga melakukan sholat sebelum duduk masjid, otomatis juga dapat tahiyatul masjid. Makanya harus pintar memilih. Yang didahulukan adalah qobliyah. Karena ketika kita melakukan qobliyah, otomatis mendapatkan tahiyatul masjid. Sama ketika kita sholat malam, ternyata jam subuh itu jam 4. Kita bangunnya jam 4 kurang 5. Pengen sholat malam, yang didahulukan sholat tahajud apa witir? Tahajud apa witir? Ada yang tahajud, ada yang witir. Atau yang didahulukan ngoyo, Ustaz. Ini saya nggak jelas ini. Yang namanya sholat tahajud, saya tanya dulu, apakah boleh saya sholat tahajud sebelum tidur? Isya, habis Isya jam 9 belum tidur, langsung sholat tahajud. Atau begadang, gak tidur, sholat tahajud. Boleh apa enggak? Jadi ada yang namanya sholat tahajud, ada yang namanya qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu adalah sholat yang dilakukan di waktu malam. Meskipun kita belum tidur, itu namanya qiyamul lail. Makanya sholat tarawih, sholat yang dilakukan sebelum tidur itu namanya qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Tetapi khusus sholat tahajud ada syaratnya, yaitu harus tidur terlebih dahulu. Meskipun 1 menit tidur, bangun, sholat tahajud, bisa. Kita ketiduran misalnya jam 8 lagi nonton TV, ketiduran, bangunnya jam 8 lebih 5 menit. Wah, itu sudah bisa. Pokoknya tidur berapa menit, 1 menit, itu sudah bisa sholat tahajud. Makanya ketika kita bangun di waktu malam, ternyata jam 4 itu subuh, 4 kurang 5 kita bangun, pengen melakukan sholat, apakah sholat tahajud atau sholat witir yang kita lakukan, yang didahulukan adalah sholat witir. Kenapa? Karena kita melakukan setelah tidur. Sholat apa saja yang dilakukan setelah tidur, itu termasuk tahajud. Bisa difahami? Termasuk ketika kita melakukan witir, karena kita melakukannya setelah tidur, termasuk tahajud juga. Ketika kita niatkan witir, otomatis dapat witir dan dapat tahajud. Tetapi ketika kita sholat langsung diniatkan tahajud, cuma dapat tahajud tetapi tidak dapat witir. Bisa difahami? Ini namanya fikih sholat. Kita lanjutkan. Nah, ini bahkan kita sebentar lagi bisa mendapatkan keutamaan kalau kita mengamalkan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk. Nah, kita ini sudah salat subuh berjamaah, duduk kemudian yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Berzikir itu bisa dengan tasbih subhanallah walhamdulillah, dengan membaca Quran itu juga berzikir, dengan majelis-majelis ilmu seperti ini dikatakan berzikir juga. Ini masih kita termasuk kriteria ini. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian ketika matahari terbit kita salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Jadi kalau kita nanti waktu isyraq, matahari terbit,
langsung kita bangun, sholat 2 rakaat, maka kita mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Makanya jangan langsung pulang nanti. Saat Isra kita sholat 2 rakaat. Ini keutamaan yang sangat besar. Tetapi meskipun dapat pahala haji dan umroh, bukan habis pulang langsung namanya dikasih haji semua, titel haji. Haji ini, bukan. Pahalanya sama.